Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Tantangan dalam Mengajar Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naila Indri Wijayanti dan rekan-rekan saya. Kenalkan, nama saya Nafisa Fanda Farjani. Saya Naura Syifa Ulfikriyah. Kalian tahu nggak, apa sih pendidikan karakter? Menurut Anies Baswedan, pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengembangkan potensi manusia secara utuh, yaitu intelektual, emosional, dan spiritual. Pendidikan karakter juga mengajarkan nilai-nilai kebangsaan, kewarganegaraan, dan keberagaman. Nah, dalam proses mengajar pendidikan karakter di sekolah dasar, guru menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Tantangan tersebut dapat berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal terdiri dari satu, keterbatasan guru. Guru menghadapi tantangan seperti kurangnya kompetensi pedagogik, kesulitan dalam merancang modul ajar yang efektif, serta keterbatasan dalam menggunakan teknologi. Dan yang kedua, fasilitas dan sumber belajar. Sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta minimnya buku pelajaran dapat menghambat proses pendidikan karakter. Yang ketiga, karakteristik siswa. Berdasarkan karakter antar siswa, seperti yang menunjukkan sikap lebih mandiri pada anak laki-laki dan kecenderungan lebih mudah diarahkan pada anak perempuan, memerlukan pendekatan yang bervariasi. Yang keempat, beban administratif. Beban kerja administratif yang tinggi dapat mengurangi fokus dan waktu guru untuk menjalankan tugas pendidikan karakter. Selanjutnya yaitu metode pengajaran. Kurangnya interaksi dalam pelajaran dan kebutuhan akan pengajaran yang lebih kreatif menjadi tantangan untuk melibatkan siswa secara aktif. Yang keenam, perilaku siswa. Mengatasi perilaku siswa yang beragam, kurangnya berkonsentrasi dan daya serap siswa yang berbeda-beda juga menjadi tantangan harian bagi guru. Yang ketujuh yaitu manajemen emosi. Guru dituntut untuk dapat membimbing siswa dalam mengelola emosi sosial mereka dan mengatasi kekhawatiran terhadap dampak negatif media sosial. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. 1. Pengaruh lingkungan. Lingkungan modern yang serba cepat dan perubahan nilai-nilai sosial yang dinamis memengaruhi perkembangan karakter siswa. 2. Era digital. Kehidupan virtual, gratifikasi instan, anonimitas, perundungan cyber, dan penyebaran konten negatif di media sosial menjadi tantangan dalam menanamkan nilai-nilai etika, empati, dan integritas. Selanjutnya, yaitu peran keluarga dan masyarakat. Dukungan yang tidak konsisten dari keluarga dan kurangnya sinergi antara sekolah dan masyarakat menjadi hambatan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang strategi, solusi, dan pendekatan guru dalam pendidikan karakter di sekolah dasar. Yang pertama yaitu strategi. Guru perlu menjadi teladan yang baik dalam sikap, tutur kata, dan perilaku sehari-hari, karena siswa banyak belajar melalui contoh. Selain itu, guru dapat menyisipkan nilai-nilai karakter dalam setiap kegiatan belajar mengajar serta kegiatan sekolah, seperti melalui proyek, diskusi kelompok, dan kerjasama tim agar siswa dapat menghayati nilai karakter secara nyata. Penting juga untuk membangun budaya positif di sekolah, seperti sikap saling menghormati, empati, dan gotong royong. Yang kedua, ada solusi. Untuk menghadapi tantangan seperti pengaruh negatif teknologi dan rendahnya minat belajar, guru dapat menerapkan pendidikan literasi digital agar siswa mampu memilah informasi dan berpikir kritis. Selain itu, meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar guru, orang tua, serta masyarakat sangat penting agar nilai karakter tidak hanya diajarkan di sekolah, tapi juga diperkuat di rumah dan lingkungan sosial. Sekolah juga perlu menumbuhkan iklim belajar yang positif dan inklusif, agar siswa merasa aman, diterima, dan termotivasi. Yang ketiga, ada metode yang digunakan. Metode yang diterapkan pengajar dalam pendidikan karakter mencakup pendekatan keteladanan moral atau contoh dari pengajar.
seperti pembiasaan perilaku positif yang konsisten dan belajar yang relevan dengan lingkungan dan kebutuhan siswa. Guru juga dapat menggunakan kegiatan sosial dan pelatihan kepemimpinan untuk menumbuhkan empati, tanggung jawab, serta kemampuan kerjasama. Selain itu, menumbuhkan kemandirian dan keterampilan berpikir kritis, membantu siswa menghadapi tantangan moral dan sosial di era modern. Selanjutnya, ada contoh kasus dan solusi. Contoh kasus kali ini yang dihadapi oleh guru di SD Muhammadiyah 16 Surakarta, para guru menghadapi tantangan dalam bentuk karakter siswa, terutama dalam hal disiplin dan kepedulian sosial. Karena usia mereka masih dasar dan cenderung egois, proses pembentukan karakter tersebut tidaklah mudah. Selanjutnya ada solusi untuk mengatasi kasus tersebut. Para guru menerapkan pendekatan dengan menjadi teladan dalam sikap moral. Mereka menunjukkan contoh yang baik seperti datang tepat waktu, menyambut siswa dengan ramah setiap pagi, dan konsisten dalam menaati peraturan sekolah. Selain itu, para guru juga mencontohkan sikap peduli sosial melalui berbagai kegiatan, seperti mendorong siswa berinfak untuk teman yang sakit, mengunjungi keluarga siswa yang sedang kesulitan, dan melakukan kunjungan rumah untuk memantau perkembangan siswa. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu pendidikan karakter di sekolah dasar sangatlah penting untuk membentuk kepribadian anak dengan moral dan nilai positif. Guru sangat berperan utama, namun menghadapi tantangan, baik dari dalam seperti keterbatasan kemampuan dan perbedaan kepribadian siswa, maupun dari luar seperti lingkungan digital yang tidak sehat dan kurangnya dukungan keluarga. Untuk mengatasi ini, guru perlu menggunakan strategi pembelajaran yang efektif, seperti memberi teladan, serta bekerja sama dengan keluarga dan masyarakat. Metode berbasis pengalaman dan literasi digital juga akan membantu siswa menerapkan nilai moral dalam kehidupan nyata. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata dan kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.